Terima kasih ya udah diklik nih videonya. Ngomong-ngomong, kamu lagi nyari ide desain rumah yang sebagian tanahnya bisa dijadikan tempat usaha, namun rumahnya juga masih bisa tetap nyaman untuk anggota keluarga yang lain. Kalau iya, cocok nih desain hari ini. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Dan ini adalah desain rumah mungil di dalam gang yang bisa punya tempat usaha, namun rumahnya masih tetap asri di atas lahan 4 x 7,5 meter. Di bagian dasar rumah ini, di depan akan ada area kios. Diikuti di bagian dalam ada area ruangan keluarga yang masih berbatasan dengan area taman indoornya. Sementara untuk kamar-kamar tidur, Gede letakkan di lantai 2, plus bonus ada area balkon yang nyaman untuk duduk di sore hari nih. Nah, ini adalah tampak depan rumahnya. Gimana kalau udah dilihat dari depan, gak kalah dong dengan rumah-rumah di lahan besar? Rumah ini punya budget di kisaran 195 jutaan ya. Sementara itu, untuk akses masuknya, Gede bagi menjadi 2. Ada satu akses langsung menuju ke kios, dan satu akses lagi melalui area teras langsung menuju ke bagian dalam rumahnya. Sementara itu, kalau kita lihat lebih detail, di bagian lantai 2 ada Gede gunakan railing dengan kaca tempered 10 mili yang akan menjaga area balkon di belakangnya. Kemudian ada bukaan jendela yang menggunakan kusen aluminium 3 inch dan kaca 6 mili polos yang dipadukan dengan pasangan panel kayu. Itu bukaannya mengarah ke kamar tidur anak ya. Kemudian di bagian lantai dasar akan ada area teras di ketinggian 40 cm dari jalan yang di depan. Sementara itu di bagian depan kanan, ini adalah area yang menjadi unggulan di desain rumah kali ini. Oh iya, walaupun kita ingin membuat kios di bagian depan kanan rumah, selalu usahakan ya kak, selalu sisakan lahan di bagian depannya. Seperti di video ini, Gede buat ukurannya 2 meter x 1 meter. Baru deh di bagian belakangnya kalian buat area kiosnya. Area kios ini Gede buat dengan total ukuran 2 x 2 meter. Untuk bagian dalam kiosnya nanti kita akan lihat lebih jelas saat kita sudah mulai masuk ke dalam rumahnya ya. Sementara itu berpindah ke bagian sisi kiri rumah, di samping kios akan ada area parkiran motornya yang berukuran 2,5 x 2 meter ya. Area parkiran motor ini memiliki ketinggian 20 cm dari jalan yang ada di depan rumah. Dari arah parkiran motor ini, kalau kita lihat di bagian kirinya, itu ada bukaan jendela yang dari arah kios. Ini dimaksudkan bila di suatu waktu Agana Sistem mau alih fungsikan kios yang menjadi ruangan lain, bukaan jendelanya sudah siap. Berlanjut kemudian akan ada area teras sesaat sebelum kita masuk ke rumah yang Gede buat dengan total ukuran 2 meter x 1 meter nih kak. Nah baru setelah kita melihat area terasnya, berarti sekarang saatnya Gede ajak kalian untuk lihat bagian interior rumahnya. Sesaat kita masuk ke rumah, kita akan diterima di area ruangan keluarganya. Nah ini adalah area ruangan keluarga yang Gede buat dengan ukuran 2 x 2,5 meter yang langsung berbatasan dengan area taman di bagian belakang, sekaligus akan menjadi area servis di desain rumah hari ini. Sementara itu kalau Ganesha lihat, tepat di bagian samping dari pintu masuk utama akan ada akses pintu geser menuju ke bagian kamar mandi di bagian bawah tangga ke lantai 2, diikuti dengan area koridor yang membawa kalian ke bagian area kiosnya. Area kios yang sudah kita lihat tadi memiliki ukuran 2 meter x 2 meter ini bisa kalian gunakan sebagai awal memulai usaha untuk menjemput rejeki dari rumah kalian. Itu adalah bukaan jendela yang mengarah ke parkiran motor tadi ya kak. Nah dari arah kios yang di depan, di bagian koridor yang menuju ke kios ini, Agana Sistem mungkin tadi sudah sempat lihat ya, ada area wastafelnya nih. Wastafel yang Gede sudah lengkapi dengan lemari penyimpanan di bawahnya ini sebagai penunjang kegiatan area kamar mandi yang ada di sampingnya. Area kamar mandi ini Gede buat dengan memanfaatkan ruangan yang terbentuk di bagian bawah tangga yang menuju ke lantai 2 rumahnya. Kamar mandi ini Gede buat dengan ukuran 1 meter x 2 meter ya kak. Berlanjut kemudian di bagian belakang kiri rumah, kita akan melihat area tamannya ini.
Area taman yang berada di belakang ruangan keluarga GD buat dengan ukuran 1,5 dikali 1,5 meter. Area taman ini akan bermanfaat sebagai ruangan peralihan dari ruangan keluarga menuju ke area dapur yang ada di bagian belakang kanan rumahnya. Untuk bagian dinding tamannya, GD menggunakan jenis batu alam Palimanan ya. Nah, berlanjut kemudian di bagian samping dari taman akan ada area dapur yang GD buat memanjang dengan total ukuran 2,5 meter dikali 1,5 meter. Memang tidak terlalu besar ya kak, tapi mengingat lahannya yang mungil ini udah cukup oke, apalagi ada taman di sampingnya. KGD, kalau lahan mungil kayaknya sebaiknya semua area private diletakkan di lantai 2 deh. Komen ini GD dapatkan dari salah seorang sobat gudang desain yang selalu nonton video-video yang GD upload nih. Makanya pada video kali ini GD buat semua area private yaitu kamar-kamar tidur di bagian lantai 2-nya. Nah, sesaat kita naik dari tangga ini, kita akan diterima di area koridornya nih kak. Koridor ini akan membagi kita ke 3 arah ya. Ke kamar tidur utama di bagian belakang, kamar tidur anak di bagian depan kiri, dan area balkon di bagian depan kanan rumahnya. Kita lihat dulu kamar tidur anaknya nih kak. Nah, ini adalah kamar tidur anak yang GD buat dengan ukuran 2 kali 3 meter, lengkap dengan bukaan ke arah depan. Kalau agak Nasita masih ingat, di bagian tampak depan tadi ada bukaan kaca jendela aluminium lengkap dengan panel kayu di depannya. Nah, jendela ini berasal dari area kamar tidur utama, kamar tidur anak kak maksudnya, yang ada di belakangnya. Baru deh tuh dari kamar tidur anak yang di depan ini, kalau kita terus menuju ke bagian belakang kiri rumah, baru deh kita beneran ketemu area kamar tidur utamanya ini nih kak. Nah, ini adalah area kamar tidur utama yang GD buat dengan ukuran 3 dikali 2,5 meter. Mengingat lahannya yang mungil, ini ukurannya memang sedikit tidak terlalu besar ya kak. Oleh karena itu GD sudah buatkan jendela bukaan yang besar mengarah ke bagian belakang, tepatnya ke bagian atas dari area dapurnya. Walau begitu GD masih usahakan sesuai permintaan di kamar tidur utama ini punya area kamar mandinya sendiri. Kamar mandi ini juga bukaannya diarahkan ke bagian samping, ke bagian atas dari area dapurnya ya. Jadi sisa lahan yang ada di bagian belakang lantai 2 ini bermanfaat untuk bukaan, baik untuk area dapur di lantai 1, juga untuk kamar tidur utama dan kamar mandinya di bagian lantai 2-nya. Nah, berlanjut kemudian kalau agak Nasista lihat, masih ada satu ruangan lagi nih yang belum kita review di bagian lantai 2 rumah ini, yaitu area balkon yang berada di bagian depan kanan rumahnya. Dari kamar tidur utama, kita kembali ke area koridor, lalu kita melalui pintu geser menuju ke area balkonnya. Untuk area balkonnya, GD buat dengan total ukuran 2 meter dikali 1,5 meter. Ukuran balkon ini sudah cukup oke untuk kalian tempatkan 2 buah kursi tanpa senderan di bagian dalamnya. Pastinya asik tuh duduk di pagi hari atau sore hari di bagian balkon ini sambil menikmati secangkir kopi atau teh kesayangan kalian ya. Oke nggak kak desainnya nih? Kalau kurang oke, ini GD berikan lagi 2 video ke desain rumah yang ada kiosnya ya. Mohon maaf juga pastinya GD ada kekurangan dalam penyampaian. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya. Bye.